Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan secara virtual GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini, kita juga akan mengingat raya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan Bina Layan Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB di usia yang ke-11 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah syukur ini adalah Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Sebelum memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita menghayati persekutuan ibadah di pagi hari ini. Persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah bina layan yang disiapkan GPIB agar para lanjut usia dapat bersekutu, melayani, bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberi kesejahteraan bagi warga gereja. Juga agar para lanjut usia terus merasa segar, sehat, sukacita, dan tetap bersemangat, dinamis serta berguna bagi sesama. 11 tahun, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, telah memimpin karya Bina Layan dan kesaksian persekutuan kaum lanjut usia GPIB. Meskipun pandemi COVID-19 seolah menghalangi dan membatasi sebagian besar gerak Bina Layan PKLU, tetapi sama sekali tidak dapat menyurutkan semangat para pengurus dan kaum anggota PKLU untuk terus berkarya layan guna menguatkan tatanan bergereja, agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, pada hari yang penuh ungkapan syukur ini, kami memohon topang doa jemaat sekalian, agar para pengurus dan anggota PKLU, baik di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat tetap sehat, semangat dan dinamis. Diharapkan anggota GP, PT, dan PA dapat mendampingi opa-oma dengan sukacita untuk melatih dalam mengoperasikan sarana digital yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan saat ini. Juga kaum lanjut usia terus diberi ruang untuk berperan meski dianggap rentan terhadap COVID-19, karena Allah Sang Pengasih senantiasa memelihara, melindungi, serta memberi semangat dan sukacita bagi para kaum lansia. Sehingga iman percaya makin bertumbuh dan segar, tubuh sehat karena imun makin bertambah, kasih dan pengharapan juga kian berkorban untuk berkarya Bina Layan di usia yang baru. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi akan persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 37 pada ayatnya yang keempat yang demikian bunyinya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama di hari yang penuh sukacita ini. Mari berdoa. 11 tahun usia Bina Layan. Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi Oma dan Opa kami di Pelkat PKLU. Entah berapa banyak, mungkin tidak terhitung, karya Bina Layan telah ditorehkan di kanvas Kumul GPIB. Berikan contoh dan teladan kesetiaan, ketekunan dan ketabahan, serta nilai-nilai iman, harap dan kasih bagi anggota Pelkat lainnya. Enggan mundur dan tidak takut bersekutu, melayani dan bersaksi. Meski ruang gerak dibatasi karena pandemi COVID-19 belum berlalu, langkah meski tertatih namun terus maju, melanjutkan karya Bina Layan, membangun tatanan bergereja untuk menguatkan peran keluarga. Asa dan semangat penuh iman tetap membara, melakukan misi Allah meski tubuh makin rentak. Sio Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon, lihatlah Oma dan Opa kami di PKLU. Sehatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka agar tetap kuat, segar, dan sukacita setiap hari. Tuntun dan sertai Oma dan Opa kami dalam karya Bina Layan untuk bersaksi menghasilkan buah di gerejamu. Ampunilah kami anggota Pelkat lain, bahkan presbiter dan jemaat. Ya Tuhan, jika selama ini kami kurang peduli untuk membantu Oma dan Opa di PKLU dalam kebutuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian berbasis digital. Hanya kepadamu kami sujud menyembah dan panjatkan syukur bersama Opa dan Oma kami di hari bahagia ini. Terima dan sempurnakanlah syukur kami. Utuslah Roh Kudus, ya Tuhan Yesus, mengurapi kami bersama Oma dan Opa di PKLU yang beribadah kepadamu saat ini. Nyatakan kasih, kuasa dan hikmat oleh firman-Mu untuk memperlengkapi kami semua dalam bekerja layan melakukan tugas panggilan dan pengutusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Persembahan pujian dari paduan suara Pelkat PKLU dengan pujiannya Genta Kasih. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Kejadian 37 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah minggu ini sekaligus syukur HUT Pelkat PKLU GPIB yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga 4. Dan ketika kita telah mempersiapkan akan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapa yang rahmani, terima kasih penyertaan Tuhan bagi perjalanan karya layan Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia telah menapaki yang ke-11 tahun. Bersama dengan Opa Oma kekasih kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berkenanlah Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti dan kami juga akan dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Dan Bapa Maha Baik, hamba-Mu yang bicara, Bapa pakai dia untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas bagi anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat yang menyatakan, Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa ia mengembalakan kambing, domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah
anak kesayangan, atau anak emas, atau kesayangan opa, kesayangan oma, kesayangan papa, kesayangan mama. Saya pikir itu sesuatu yang biasa kita dengar dalam hidup keluarga. Contoh saja misalnya dalam keluarga kami, kesayangan papi itu mamanya Noel. Gitu ya. Jadi saya dan Jamie, kami naik kelas, gitu ya. Kami cuma dicium gitu, tapi adik saya yang tidak naik kelas, mamanya Noel dapat sepeda gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin biasa sepertinya dalam hidup keluarga, tapi memang ternyata ada sesuatu yang bisa menjadi hal yang tidak baik dalam hubungan antara saudara bersaudara. Ya untungnya kami bertiga baku sayang, sehingga walaupun ada yang dibilang anak papi, anak mami gitu ya, tetapi tetap rasa sayang itu tetap ada untuk antar saudara. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini secara jujur memaparkan terkait dengan keluarga Yakub. Ya, keluarga Yakub. Dalam pembacaan kita pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama hal positif yang diterapkan oleh Yakub di tengah hidup keluarganya, tetapi juga pelajaran tentang hal negatif yang bisa menjadi sesuatu yang merusak akan sebuah keluarga, ya, bahkan dapat menimbulkan persoalan di masa yang akan datang. Apa yang saya maksud? Mari perhatikan Ibu Bapak Saudara, dalam bacaan kita di ayat yang pertama, dikatakan di sana, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Lalu ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Ada positif dan tetapi juga ada catatan tentang apa yang terjadi dalam hidup keluarga menjadi tanda adanya ketidakrukunan. Apa yang saya maksud? Pertama, sisi positifnya adalah walaupun Yusuf itu anak yang disayang ayahnya, tetapi Yakub tetap memberikan kepada Yusuf kesempatan untuk bekerja. Lihat di dalam bacaan kita tadi di ayat 2 dikatakan jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Jadi walaupun Yusuf seorang anak yang disayang ayahnya, tetapi Yakub tetap memberikan kepada dia pembelajaran untuk dari muda dia sudah belajar untuk bekerja, berusaha, dan tidak hanya duduk diam manis di rumah. Gitu ya. Ini sisi positif dari keluarga Yakub, bahwa semua anaknya akan bekerja ya, di ladang sebagai gembala ya, sehingga mereka terbiasa untuk hidup sebagai pekerja keras. Tapi Bapak Ibu, ada sedikit ya, catatan yang bisa kita lihat di ayat kedua itu terkait dengan ketidakharmonisan dalam hidup keluarga Yakub. Mengapa saya katakan demikian? Dalam ayat 2 itu dikatakan anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Artinya Yusuf dia hanya bekerja menggembalakan domba bersama dengan Dan, Naftali, Gad, dan Asyer. Tetapi Ruben ya, saudara-saudaranya yang lain ya, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon, anak-anak dari Lea, tidak ikut bersama dengan Yusuf bekerja. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, anak-anak Lea mereka bekerja sendiri, gitu ya. Sedangkan Yusuf bekerja bersama-sama dengan anak-anak dari Bilha dan Zilpa. Di sini sudah terlihat Ibu Bapak Saudara, satu persoalan yang tidak memperlihatkan ketidakharmonisan dalam keluarga itu. Itu satu. Lalu apalagi yang terlihat? Mari perhatikan ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Catatan kitab Kejadian mengatakan bahwa Yusuf lahir pada saat ia sudah berusia lanjut. Ya. Tetapi catatan yang kita tahu bersama bahwa Yusuf itu adalah anak dari Rahel.
seorang yang memang sangat dicintainya. Sedangkan Lea, Bilha, dan Zilpa bukanlah perempuan-perempuan yang dicintainya. Ya, tidak mengherankan sih sebenarnya kalau akhirnya Yakub lebih mencintai akan Yusuf. Dan bentuk kecintaannya itu dia wujudkan dengan apa? Ayat 3 juga katakan, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kalau di dalam tradisi berpakaian orang pada masa itu gitu ya, ada yang disebut outer gitu ya, pakaian luar yang biasanya untuk membungkus akan pakaian bagian dalam. Ya, kalau Bapak Ibu suka nonton film-film Cina atau Korea, itu kan ada yang outernya tuh, nah itu gitu ya. Nah Yusuf punya diberikan oleh ayahnya itu lebih indah, jadi yang biasa dipakai oleh orang-orang kaya. Ayahnya memberikan kepada Yusuf outer yang indah seperti pakaian yang kerap digunakan oleh orang-orang kaya pada masanya. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain tidak. Ya, mereka biasa saja akan cara-cara berpakaian mereka atau baju-baju yang mereka kenakan itu biasa saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Perhatikan ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Disitulah sebuah contoh ya, satu hubungan yang tidak harmonis, satu hubungan yang ada perpecahan di tengah-tengah hidup persekutuan keluarga itu. Karena apa? Karena adanya pembedaan sikap orang tua terhadap anaknya. Nah, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa sih yang bisa kita belajar melalui perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini? Kita belajar ibu bapak saudara bahwa ternyata membedakan akan anak-anak itu tidak tepat. Itu sikap yang tidak tepat, sikap yang tidak baik. Karena apa? Akan menimbulkan kecemburuan terhadap anak-anak yang lain. Gitu ya. Ini ternyata sebuah pembelajaran yang penting yang bisa kita lihat. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, nantinya sikap iri, sikap benci yang timbul di hati saudara-saudaranya itu juga lah yang mendorong akhirnya apa? Mereka menjual Yusuf. Ya. Jadi ternyata ibu bapak saudara berbahaya sekali. Ya. Sikap yang kita pikir mungkin biasa saja gitu ya, anak mama, anak papa gitu ya. Kita pikir biasa saja, tapi ternyata ibu bapak saudara itu bisa menimbulkan konflik antar saudara di masa yang akan datang. Oke, itu poin pertama yang kita belajar ibu bapak saudara. Lalu kemudian apalagi yang kita belajar dari pembacaan kita ini? Kita lihat ibu bapak saudara, ternyata Yusuf itu dianggap sebagai tukang lapor. Kenapa? Perhatikan ayat 2. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi rupanya di luar ya, Ruben dan saudara-saudaranya yang lain itu mereka kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Dan Yusuf dengan polosnya dia menceritakan kepada ayahnya. Ya mungkin maksudnya supaya ayahnya akan menyampaikan, menegur anak-anaknya supaya tidak melakukan hal yang tidak baik. Ya. Tetapi ternyata itu juga membuat saudaranya tambah tidak menyukai dia. Belum lagi kalau Bapak Ibu nanti baca ayat-ayat selanjutnya ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpi yang dia miliki. Dan itu kemudian menambah akan rasa tidak suka dalam hati saudara-saudaranya. Nah ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, dari seluruh percakapan kita atau seluruh pembacaan kita ini, apa yang bisa kita belajar ibu bapak saudara? Yang pertama kita bisa belajar bahwa keluarga harusnya menjadi tempat pertama di mana anak-anak kita belajar tentang cinta kasih. Keluarga seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak kita belajar tentang penghargaan, tentang penghormatan, tentang sikap adil satu dengan yang lain. Ya. Keluarga harus menjadi tempat utama di mana anak-anak belajar bagaimana mereka memperlakukan sesamanya dengan
adil. Ya, keluargalah tempatnya. Nah, persoalannya Ibu Bapak Saudara, terkadang keluarga tidak menjadi tempat seperti itu. Keluarga ternyata bisa menjadi tempat yang akhirnya buat anggota keluarga sendiri menjadi tempat yang tidak nyaman. Belajar dari perenungan kita pada pagi hari ini, kita diajar bersama mengingat akan fungsi dari sebuah keluarga. Tempat untuk menjadi pusat di mana setiap anggota keluarga akan merasa dia diterima, dia dihargai, dia dicintai tanpa ada pembedaan, dan dia juga belajar tentang hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita belajar bersama dari perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini adalah jangan kita membeda-bedakan akan anak-anak kita, ya, akan cucu-cucu kita, jangan. Ya, perlakukan mereka sama. Perlihatkan kepada mereka bahwa mereka berharga, bahwa mereka dicintai, ya, bahwa mereka itu betul-betul penting bagi seluruh anggota keluarga. Itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Kadangkala Ibu Bapak Saudara, ketika kita para orang tua, apakah mama papa kah, opa oma kah, memperlakukan anak secara berbeda, maka itu akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan emosi spiritual dari anak yang kita kasihi. Karena itu jangan buat pembedaan-pembedaan dalam perilaku, sikap kita kepada anak-anak maupun cucu-cucu kita. Ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti hari ini yang merupakan ulang tahun dari Opa Oma GPIB, Pelkat PKLU, ya, di mana dikatakan dalam subtemanya atau ulang tahunnya adalah lansia yang apa? Oma-opa? Oma-opa nih, oma-opa saya yang hadir. Apa tema HUT-nya? Coba lihat. Lansia sehat, bersemangat dan ya, mantap Opa Oma. Lansia sehat, bersemangat dan dinamis. Tadi kan Opa Oma udah ada yang baca Alkitab, ada yang baca ungkapan situasi kan. Tadi saya takut Oma Ayu itu capek kakinya karena banyak yang dibaca. Puji Tuhan Oma Ayu aman gitu ya. Opa Persulesi juga hebat tadi bacanya dia. Ya. Itu menunjukkan Opa Oma yang dinamis, Opa Oma yang semangat, yang sehat ya. Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, ketika dalam ulang tahun ini apa yang jadi temanya? Belajar dari sang tokoh lansia bijak, keluarga damai sejahtera. Nah, ketika di hari ini dalam ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-11, usia yang paling tua, tapi yang paling muda di GPIB ya. Apa Pelkat yang paling tua di GPIB apa yo? GP, yes. GP yang paling tua. Yang paling muda siapa? PKLU. Padahal itu secara usia lebih tua, tapi dia yang paling muda. Hebat toh? Hebat. Ya. Pelkat yang paling tua tetapi yang paling muda di GPIB. Hebat itu. Ya. Ya. Nah, dikatakan Bapak Ibu, ketika kita belajar berefleksi dari perikop ini, maka para lansia diajak. Ya. Mari berikanlah keteladanan kepada anak-anak kita, kepada mantu kita, agar mereka belajar bagaimana membuat sebuah keluarga di mana cinta kasih itu diterapkan. Bagaimana anak-anak kita akan mengajar generasi yang muda untuk menghargai orang lain, untuk memperlakukan sesamanya dengan adil, untuk menghargai perbedaan, ya, dan untuk saling menguatkan dan menopang dalam hidup keluarga. Ajarkan itu kepada anak mantu kita, cucu-cucu kita, ya, sebagai lansia yang sehat, yang bersemangat, yang dinamis, sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, atau buat orang Ambon, orang tua, opa oma itu adalah sombar dalam keluarga, yang memberikan keteduhan, yang memberikan kesejukan dalam keluarga. Mari tanamkan kepada anak mantu kita, cucu-cucu kita, bagaimana hidup keluarga yang baku sayang, bagaimana hidup saudara bersaudara yang baku sayang satu dengan yang lain.
Sehingga apa ibu bapak saudara, betul-betul keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh cinta. Sehingga ketika mereka keluar di tengah-tengah masyarakat, mereka juga jadi pribadi-pribadi yang betul-betul mengasihi akan sesama mereka. Kedua, ibu bapak saudara, perilaku membedakan anak dalam hidup keluarga itu bisa menjadi bumerang di depannya. Kenapa? Karena perilaku tidak adil dalam hidup keluarga akan membuat mereka, membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang nantinya juga tidak akan memperlakukan sesamanya dengan adil. Karena dia merasa tidak adil. Karena dia merasa dibedakan dengan yang lain. Apa tugas opa oma di sini? Mari tanamkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu bahwa mereka semua berharga. Bahwa mereka semua dengan segala keberadaan mereka, dengan semua yang mereka miliki, baik itu kelebihan tapi juga keterbatasan, mereka dicintai, mereka dihargai. Itu pokok yang kedua. Yang ketiga, mari opa oma, jadilah teladan dalam hidup keluarga kita. Nanti untuk dengan cucu-cucunya, ya mau itu cucu-cucunya paling pintar di sekolah mah, atau yang paling unik, tetap cintai mereka. Jangan banding-bandingkan mereka. Ya, mari jadilah pelopor-pelopor, mari jadilah teladan bagi anak-anak mantu dan cucu-cucu kita. Supaya apa? Yang tadi saya katakan, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh damai akan menciptakan pribadi-pribadi yang luar biasa di tengah hidup bermasyarakat. Selamat ulang tahun opa omaku sayang. Tuhan Yesus beserta kita semua. Sarangio. Amin. Merespon akan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita kidungkan kitab Bakti 62 diawali pemandu lagu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi seluruh oma opa di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan oma opa di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan, kesehatan tubuh, jasmani mereka, juga jiwa dan roh mereka, agar mereka tetap kuat, segar dan sukacita di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan oma opa sehari-hari, baik bersama dengan anak-anak, para mantu, cucu-cucu mereka. Tuhan senantiasa memberkati agar kami sebagai oma opa dapat menjadi teladan bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan oma opa setiap hari ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai mereka, melindungi mereka di dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka. Juga Tuhan memberkati para oma opa yang di hari tua mereka masih dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berilah mereka semangat untuk senantiasa bersyukur dan melayani umat-Mu dengan baik dan dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan oma dan opa kehidupan mereka hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Bapa di sorga, Tuhan dan Juru Selamat kami, di kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, gereja-gereja GPIB. Tuhan berkati GPIB sebagai wadah pelayanan, menjadi saluran berkat untuk umat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu persidangan sinode yang akan berlangsung di Surabaya pada tanggal 26 sampai 31 Oktober, kiranya Tuhan Engkau berkati agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat GPIB Pancoran Rahmat, yang dimana Tuhan kiranya Engkau berkati jemaat-Mu ini ya Bapa. 20 tahun berlalu kami telah memiliki sebuah gedung gereja, gedung serbaguna, yang dimana saat ini kami dalam berproses untuk gedung ini kami bisa dipakai untuk menjadi sebuah gedung gereja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati segala proses kami, baik itu sosialisasi dengan lingkungan setempat, maupun proses izin prinsip yang kami upayakan, maupun proses renovasi bagian-bagian yang rusak. Kiranya Tuhan Engkau berkati semua. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Dalam rangkaian doa syafaat kami Bapa, kami percaya bahwa ketika bersama dengan Pelkat PKLU yang merayakan karya layannya selama 11 tahun, kami percaya bahwa Engkau akan tetap mampukan akan Pelkat PKLU baik di tingkat sinodal, mupel maupun jemaat-jemaat untuk dapat melakukan karya layan mereka dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus bagi pengurus Pelkat PKLU di jemaat ini Tuhan, di jemaat GPIB Pancoran Rahmat, Tuhan berkati Ibu Audrey, Ibu Tupan, juga Ibu Elsia dan Pak Hengki dalam melaksanakan karya layan mereka. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan memuliakan Tuhan. Bapak, saat ini pun kami mau berdoa bagi ibu bapak, saudara kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh.
Kami ingat untuk Bapak Fredrik Sehertian, Bu Udri Sehertian, Ibu Yuliana Pitupulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak IR Simbolon, dan juga Bung Refli Mailoa. Cinta dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi hidup mereka semua. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Tuhan akan terus kuatkan, teguhkan mereka dan beragam upaya, perawatan, pengobatan, terapi yang mereka jalani. Semua akan berjalan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Pratiwi Siregar, keluarga Bapak Andrew Lakusaba, keluarga Bapak Abdul Herman Simatupang, keluarga Bapak Tony Tuhumena, keluarga Bapak Waridi Naibaho, dan keluarga Ibu Anasta. Kami serahkan keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam tangan-Mu, dan kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi hidup dan kehidupan mereka di tengah gumul dan juang mereka, Bapa. Kami pun mau berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia mereka. Penuhkan sukacita mereka, Tuhan, dan biarlah mereka boleh selalu menaikkan syukur atas pemeliharaan Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga mau berdoa saat ini, menyerahkan hidup berbangsa dan bernegara kami. Kami percaya Bapa senantiasa menjaga bangsa kami. Bapa tolong pemerintah kami, Pak Presiden dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Biarlah semua upaya yang dilakukan dalam baik menghadapi pandemi COVID-19 maupun juga dengan meningkatkan akan kesejahteraan masyarakat bangsa kami, biarlah semua berjalan dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Tolong kami sebagai warga gereja untuk juga terus menopang akan karya-karya pembangunan dalam hidup bangsa negara kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk hidup kami seminggu ke depan. Tuhan tolong sehingga semua yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Bapa, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik rekan-rekan diaken penatua, pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan Bapak Ibu dari Pelkat, PKP, PKB, maupun anak-anak kami dari PAPT dan dari Gerakan Pemuda yang semua terlibat dalam pelayanan ini, bahkan rekan-rekan multimedia, berkatilah semua karya layanan yang kami lakukan. Dan biarlah semua ini menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarik 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela kami. Tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskan ya Tuhan, dan berkati untuk pekerjaan guna memuliakan nama-Mu di pelayanan jemaat, termasuk PKLU. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Huai yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas. Ibu Koni Likumahwa dan Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Saudari Yoheni Hutagalung dan Saudara Jerry Mangoal selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba dan Saudara Roland Suma dan Saudara Tegarwaten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gereja. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Diaken Fredrik Hutubesi. Pelayan liturgi Saudara Ziko Silano. Media aplikasi Zoom Meeting.
2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Diaken Magdalena Sumah. Pelayan liturgi Penatua Fredrik Sahertian. Media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Waktu pukul 18 WIB. Pelayan firman Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi Ibu Tiur Siregar. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mempergunakan Zoom Meeting, maka meeting ID atau password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WAG sektor pelayanan dan WAG unit misioner. Bidang Inforkom Litbank. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucap syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib.pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Pelayanan kategori persekutuan kaum lanjut usia GPIB berulang tahun ke-11. Tema HUT ke-11 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Dan subtema lansia sehat, bersemangat dan dinamis. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita para lansia diharapkan dapat terus berpartisipasi di dalam pelayanan, baik itu di dalam rumah bersama anak cucu, maupun di dalam Pelkat PKLU bersama rekan-rekan sepelayanan, dengan bertegur sapa atau bertatap muka walaupun dibatasi oleh layar handphone ataupun komputer. Kami, Dewan PKLU, periode 2015-2020, sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bentuk dukungan yang selama ini kami dapatkan dari keluarga, jemaat, presbiter, pelayanan kategori lainnya, serta seluruh pengurus dan anggota PKLU GPIB. Sehingga pelayanan PKLU GPIB dapat terus berjalan walaupun dalam keterbatasan menggunakan media teknologi, terutama dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak para PKLU. Perayaan HUT ke-11 tahun ini pun diselenggarakan
menggunakan teknologi daring. Akan tetapi, perayaan dilakukan berbeda dengan adanya pagelaran seni virtual. Pagelaran seni ini berupa penampilan bernyanyi, pembacaan puisi, gerak tari, dan yel-yel yang diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas dengan harapan agar PKLU tetap bersemangat dan dinamis dengan perubahan pelayanan yang terjadi. Marilah kita menjaga diri kita agar tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan bersyukur pada Tuhan. Dan dinamis, sehingga kita dapat melewati masa pandemi ini. Tidak lupa, kita wajib mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Selamat ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Tuhan Yesus memberkati. PKLU Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Kami mengundang seluruh anggota PKLU menyanyi Gita Bakti 217 sampai masa tua. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan selamat ulang tahun PKLU GPIB yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Opa dan Oma, semoga sehat selalu. Selamat ulang tahun ke-11 Oma Opa PKLU, seluruh GPIB sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat HUT PKLU yang ke-11 Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Oma Opa, aku Evata dari Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKLU ke-11 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Oma Opa semuanya sehat selalu. Aku sayang Oma dan Opa. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun buat Opa Oma Pelkat PKLU yang ke-11 tahun. Sukacita selalu di dalam pelayanan, tetap semangat dalam persekutuan, kiranya tetap terberkati. Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-11 Pekat PKLU GPIB. Walau lansia, tetap terus berbuah dan berkarya dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kami PKKB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan Dirgahayu ke-11 Pekat PKLU GPIB. Tuhan memberkati. Shalom, kami pengurus Pelkat PKB GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 Pelkat PKLU GPIB. Sehat, kuat, selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.
tetap semangat dan hijau. Dalam tugas pelayan